Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua. Oke guys, di sini ada salah satu opini ya teman-teman ya. Di sini opininya berjudul apakah tim inti atau core team Pi Network menunda mainnet untuk memaksimalkan pendapatan iklan. Oke guys, silahkan berikan komentar terbaik kalian. Memang open mainnet ini menjadi salah satu harapan dari banyak pioner ya. Banyak pioner yang sudah lelah karena sudah 4 tahun menambang koin Pi, tetapi tidak ada kepastian kapankah Pi Network ini open mainnet. Yang menantikan open mainnet ini tentu bukan hanya saya, Anda, tetapi semua pioner di seluruh dunia ingin segera Pi Network ini open mainnet ya teman-teman. Saya yakin semua pioner di seluruh dunia ini menggarap suatu project ya, project mining atau airdrop. Pasti mereka ingin mendapatkan uang dari project tersebut. Dipungkiri tidak dipungkiri ya teman-teman ya, tetapi ujung-ujungnya pasti duit alias UUD. Oke, di sini kita coba lihat ya. Klaim bahwa tim inti Pi Network sengaja menunda peluncuran mainnet untuk memaksimalkan pendapatan iklan telah memicu perdebatan dan diskusi. Namun penting untuk mendekati topik ini dengan perspektif yang seimbang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan pemangku kepentingan yang terlibat. Oke guys, menurut kalian apakah betul core team menunda peluncuran open mainnet hanya untuk mendapatkan penghasilan dari iklan? Oke, kemudian di sini ada analisis masalahnya ya. Saat mengevaluasi klaim ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan motivasi potensial. Oke, yang di sini yang pertama adalah prioritas bisnis core team. Sebagai entitas bisnis, core team Pi Network tidak diragukan lagi bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Oke, ini masuk akal ya teman-teman ya. Tidak ada developer, tidak ada suatu perusahaan atau suatu project ya membuat project tersebut tidak mendapatkan keuntungan, itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Tentu mereka juga ingin dapat keuntungan. Kemudian di sini di bawahnya masuk akal untuk berasumsi bahwa pendapatan iklan dapat berkontribusi pada tujuan keuangan dan keberlanjutan mereka. Oke, ini masuk akal ya teman-teman ya, asumsi bahwa pendapatan iklan dapat berkontribusi pada tujuan keuangan dan keberlanjutan mereka. Oke guys, tentu core team ya teman-teman ya yang bekerja di Pi Network ini atau yang biasa disebut core team, tentu mereka digaji ya teman-teman ya. Tidak mungkin mereka ikut serta di project ini tidak digaji, itu sangat mustahil guys. Kemudian dampak pada pengembangan jaringan. Meskipun pendapatan iklan dapat mendukung pertumbuhan jaringan Pi, ketergantungan yang berlebihan padanya berpotensi menghambat pengembangan jangka panjang jaringan. Jika core team atau tim inti memprioritaskan keuntungan iklan daripada kemajuan jaringan, hal itu mungkin memiliki konsekuensi negatif. Oke ya teman-teman, seandainya core team ini hanya ingin mendapatkan atau keuntungan dari iklan ini ya gimana ya teman-teman ya, kalian silahkan asumsikan sendiri guys. Kemudian yang ketiga di sini perspektif pengiklan. Pengiklan memilih untuk berinvestasi di jaringan Pi karena basis pengguna dan potensi jangkauannya. Oke guys, banyak iklan ya yang berinvestasi atau memasukkan iklan di Pi Network ini tentu karena mereka melihat basis penggunanya ya teman-teman ya. Karena pengguna Pi Network ini atau usernya ini ada sekitar 47 juta lebih ya teman-teman ya. Tentu ini keuntungan juga ya bagi pengiklan ya. Hal itu dapat berdampak buruk pada pengalaman dan kepercayaan pengguna. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan pengguna dan mencegah pengiklan untuk terus berinvestasi di platform. Pada akhirnya mempengaruhi prospek jangka panjang Pi Network. Oke, ini masuk akal ya asumsi ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada kekhawatiran pengguna. Dari sudut pandang pengguna, stabilitas dan fungsionalitas sangat penting. Jika keterlambatan core team dalam peluncuran mainnet membahayakan stabilitas dan fungsionalitas jaringan, pengguna dapat memilih untuk keluar yang mengakibatkan penurunan basis pengguna dan nilai untuk jaringan Pi. Oke guys, seandainya ya teman-teman ya ini terjadi ya, core team melakukan hal tersebut, ini berdampak pada pengurangan pengguna ya teman-teman ya.
Dan ini juga berakibat fatal juga ya untuk Pi Network ya teman-teman ya. Bayangkan supply-nya ada 100 miliar ya teman-teman ya, tetapi banyak pioner yang tidak lagi garap Pi Network. Ini kan akhirnya projectnya terbengkalai ya teman-teman ya, karena supply-nya ini masih sangat banyak sekali guys. Tentu kita menunggu open mainnet-nya malah lebih lama lagi ya teman-teman ya. Oke, kemudian menyeimbangkan prioritas untuk pertumbuhan berkelanjutan. Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengatasi masalah yang diangkat, tim inti jaringan Pi harus secara hati-hati menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Ini memerlukan pertimbangan kebutuhan pengiklan, pengguna, dan pengembangan jangka panjang dari Pi Network itu sendiri. Kemudian di sini yang pertama adalah transparansi dan komunikasi. Core team harus menjaga transparansi dan membuka saluran komunikasi dengan masyarakat atau komunitas. Pembaruan rutin tentang kemajuan, jadwal, dan potensi dampak apapun pada jaringan akan membantu mengatasi masalah dan menjaga kepercayaan. Oke, di sini adalah core team ini memang komunikasi dengan para pioner ini mungkin agak kurang ya. Mungkin komunikasinya hanya dengan para moderator ya, atau para mega moderator. Kemudian di sini yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna. Memprioritaskan kebutuhan dan harapan pengguna sangat penting untuk kesuksesan jaringan Pi. Tim inti harus fokus untuk menghadirkan jaringan yang stabil dan fungsional, memenuhi permintaan pengguna dan memastikan pengalaman pengguna yang positif. Kemudian di sini yang ketiga, model pendapatan berkelanjutan. Sementara pendapatan iklan dapat berkontribusi pada keberlanjutan keuangan jaringan Pi. Oke, memang dipungkiri tidak dipungkiri, pendapatan dari iklan ini memang sangat penting juga ya dari suatu aplikasi ya teman-teman ya. Karena biaya perbaikan server ya, kemudian gaji dari core team, nah itu kan dari mana ya teman-teman ya? Mungkin selain dari para investor ya, dari iklan ini juga mungkin gajinya guys. Kemudian tim inti harus mengeksplorasi model pendapatan yang beragam untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Ini akan melindungi kepentingan jangka panjang jaringan dan memastikan keseimbangan yang sehat antara profitabilitas dan kepuasan pengguna. Oke guys, klaim tim inti Pi Network dengan sengaja menunda peluncuran mainnet untuk pendapatan iklan memerlukan perspektif yang bernuansa. Meskipun masuk akal bagi tim inti untuk mengejar profitabilitas, penting untuk memprioritaskan pengembangan jaringan dan kepuasan pengguna. Oke guys, jadi core team harus memikirkan para pioner juga ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya mengejar untung dari iklan saja. Oke guys, kemudian menyeimbangkan minat pengiklan, pengguna, dan pertumbuhan jangka panjang jaringan sangat penting untuk kesuksesan jaringan Pi. Dengan menjaga transparansi, memprioritaskan kebutuhan pengguna, dan menjelajahi model pendapatan yang berkelanjutan, tim inti dapat mengatasi masalah dan mendorong ekosistem yang berkembang. Pada akhirnya, komitmen tim inti untuk memenuhi misi mereka sambil mempertimbangkan implikasi yang lebih luas akan menentukan masa depan jaringan Pi dan kemampuannya untuk memenuhi janjinya sebagai platform mata uang digital transformatif. Oke guys, kita tinggal tunggu aja nanti ya teman-teman ya, bagaimana kelanjutan dari kisah Pi Network ini guys. Apakah project ini akan sukses atau project ini akan jadi project yang sia-sia, alias projectnya jadi abu ya teman-teman. Kita tinggal tunggu aja nanti guys. Yang penting intinya kita tetap klik terus ya petirnya ya teman-teman ya. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan Pi Network segera open mainnet ya teman-teman ya. Jadi supaya tidak terlalu lama kita menunggu guys. Karena pekerjaan yang paling tidak mengenakan di seluruh dunia adalah menunggu ya teman-teman ya. Menunggu Pi tidak menunggu sesuatu yang belum bisa membuat kita profit ya. Sebelum saya tutup videonya, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman pioner
dijaga frasa sandinya, dijaga juga kata sandinya ya teman-teman ya. Ya walaupun kadang-kadang kalian jarang klik petirnya ya, kadang cuma 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tetapi usahakan dijaga frasa sandinya, disimpan ya teman-teman ya. Seandainya suatu hari nanti Pi Network ini bisa bikin kalian cuan, kalian tidak terlalu menyesal amat ya teman-teman ya. Khawatirnya suatu hari Pi Network bisa bikin kalian cuan tetapi frasa sandinya hilang. Nah ini kan repot ya teman-teman ya. Oke, ini aja dulu guys, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.